Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yang sangat sederhana ini ya. Kita berharap video ini meskipun sangat sederhana, tapi benar-benar bisa membantu kalian dalam belajar, terutama dalam kondisi daring ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi internasional. Sebenarnya dalam kondisi normal ya, ekonomi internasional ini terdiri dari 2 KD, tapi karena ini kurikulum khusus maka digabung menjadi 1 KD ya. KD-nya adalah menganalisis konsep dan kebijakan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Jadi ada 2 di sini tuh ya, kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Kemudian bagaimana nanti kalian bisa menyajikan hasil analisis dampak kerjasama ekonomi internasional dan kebijakan perdagangan internasional ya. Nah, dalam pertemuan ini ya, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa diharapkan mampu menganalisis konsep dan kebijakan kerjasama ekonomi internasional serta perdagangan internasional, serta kalian nanti memiliki perilaku disiplin ya dalam mengumpulkan kerjasama, mencintai tanah air dan berintegritas. Serta konsepnya adalah, nah, pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang kerjasama ekonomi internasional. Nanti kita akan bahas tentang pengertian apa itu ekonomi internasional, tujuan ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuknya apa dan lembaganya apa saja ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang perdagangan internasional. 2 pertemuan pertama tentang konsep perdagangan internasional dan yang ketiganya adalah kebijakan perdagangan internasional. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu kerjasama ekonomi internasional ya. Kerjasama ekonomi kan udah jelas ya, berarti kan kerjasama di bidang ekonomi antar negara, kemudian yang pasti saling menguntungkan. Kalau nggak saling menguntungkan ya buat apa kerjasama ya? Iya. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Jadi ada manfaat yang kita dapatkan ketika negara ya melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Kemudian, nah tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena tidak semua kebutuhan dalam negeri kita itu bisa kita produksi sendiri di dalam negeri. Kemudian, nah berkaitan dengan hasil produksi juga memperluas pasar hasil produksi. Ya, jadi kita bisa jual hasil produksi ke luar negeri. Kemudian mendorong produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan pekerjaan, banyak tenaga kerja kita kirim ke luar negeri. Kemudian menambah devisa ya dengan adanya ekspor ya, banyaknya barang yang kita kirim ke luar negeri maka devisa negara akan bertambah. Mengurangi ketimpangan antara negara maju dengan negara miskin. Negara miskin nanti bisa mencontoh negara maju, bisa melakukan kerjasama dengan negara maju, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Jadi banyak negara-negara miskin nanti akan terbantu dengan adanya kerjasama ekonomi internasional. Ya, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Jadi meningkatkan kesejahteraan bangsa secara global. Nah, manfaatnya adalah, kalau manfaat itu udah pasti positif ya. Kalau dampak belum tentu. Nah, kalau manfaatnya pertama bisa meningkatkan perekonomian antar negara. Jadi kapasitas ekonomi kita bisa jadi lebih besar ya, lebih banyak produk yang dihasilkan. Taraf hidup juga meningkat. Kenapa? Karena sebagian kebutuhan yang kita tidak dapatkan di dalam negeri kita bisa dapatkan di luar negeri. Nah, yang ketiga adalah saling mengisi kekurangan atau kebutuhan di bidang ekonomi. Kenapa? Karena ada beberapa produk yang tidak bisa kita hasilkan, kemudian kita impor dari luar negeri. Keempat adalah mempererat persahabatan antar negara. Ya, pasti dengan adanya kerjasama, sehingga nanti hubungan antar dua negara atau lebih itu saling menguntungkan ya. Memperluas pasar hasil produksi tadi sudah kita singgung di tujuannya, dan meningkatkan devisa negara.
Nah, bentuknya ya yang paling sering kita temukan itu ada 4 bentuk. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional diantaranya adalah misalnya bilateral. Bilateral ini kan bilateral dua negara, misalnya kerjasama ekonomi dengan Cina misalnya, ya dua negara. Atau kerjasama ekonomi Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Australia. Nah, itu bilateral dua negara. Kemudian ada kerjasama ekonomi regional. Regional itu kan wilayah. Ya, wilayah itu misalnya kayaknya ASEAN, ya, Asia Pasifik ya, kemudian Eropa, itu regional. Kemudian yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral. Multilateral ini banyak negara tapi tidak dibatasi oleh wilayah, ya. Misalnya PBB, PBB kan tidak harus satu wilayah, jadi bisa dari Asia, bisa dari Eropa, bisa dari Amerika. Dan kerjasama ekonomi antar regional, misalnya ASEAN dengan Eropa bekerja sama, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, lembaganya, nah ini contoh lembaga ekonomi regional. Ada ASEAN, kemudian ya NAFTA, Colombo Plan, ya EEC ya, atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, ini adalah kerjasama ekonomi antar negara-negara dalam satu wilayah. Jadi nggak mungkin Indonesia masuk ke NAFTA, misalnya. Karena NAFTA itu kan buat North America, kita kan nggak ada di US North America ya. Nah, lembaga-lembaga kerjasama lain ya, misalnya adalah lembaga yang ada di bawah naungan PBB. Contoh misalnya ada IBRD, International Bank Reconstruction and Development. Kemudian ada IMF, International Monetary Fund ya. Kemudian ada UNIDO ya, UNIDO. UNIDO ini adalah lembaga PBB yang mengurusi industri ya, pengembangan industri. Kemudian ada International Development Association, ada juga IFO ya, UNCTAD ya, UNCTAD, ILO, WTO, UNDP, OPEC, CGI, OECD dan OECD dan lain sebagainya ya. Nah, inilah contoh-contoh kerjasama yang bisa kita perhatikan ya dalam konteks kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini, karena nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Video berikutnya nanti akan membahas tentang konsep perdagangan internasional. Nanti kita akan tutup dengan kebijakan perdagangan internasional ya. Mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa bermanfaat buat kalian dalam belajar ya, terutama dalam kondisi daring, belajar di rumah. Kalau misalnya nanti kita nggak bisa Zoom atau nggak sempat ketemu tatap muka, nanti kalian bisa belajar dari video ini ya. Terima kasih. Untuk kali ini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.